pertama sekali itu pembimbing saya tuh Pak Asadi yang bimbing pertama. Kemudian Nah, setelah itu disuruh Pak Nurkolis ke Bapak kan yang kedua itu. kemudian Nah, kemudian waktu itu ini iya Pak Nurkolis suruh suruh saya ke apa nggak tahu pokoknya tiba-tiba disuruh ke langsung ke pembimbing pertamanya jadi Pak Farudin. ya, oke lah. Jadi berpindah-pindah ini ya. Iya Pak. Waktu itu berpindah-pindah gitu Pak. Saya juga bingung Pak tiba-tiba disuruh pindah lagi pindah. Disuruh pindahnya kenapa? Ada alasan apa gitu untuk kenapa bisa berpindah? Enggak sih waktu itu cuma diomongin untuk saya di WA gitu sama Pak Nurkolis untuk Yuda eh, pembimbing pertamanya kamu sekarang ini jadi Pak Farudin. Langsung gitu aja sih Pak, nggak ada alasan apa-apa gitu langsung. Ya, oke. Mungkin Terus coba presentasikan yang kemarin diseminarkan untuk proposal skripsinya maksimal 15 menit ya siap siap. presentasinya. Ya siap ini saya buka ya Pak. Ya. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil Pak? Mohon izin. Iya, sudah keluar. 15 menit ya Iya Pak. untuk presentasi. Jadi di sini yang pertama untuk judul skripsi saya analisis perubahan dimensi kamsaf dan tinggi perubahan katup terhadap kinerja mesin bakar 115 cc. Nah, jadi latar belakangnya itu untuk pendahuluan jadi sarana transportasi sepeda motor ini tuh digunakan lebih banyak lebih efisien dibanding kendaraan roda 4. Jadi tanpa disadari sepeda motor itu banyak dioperasikan sehingga memakan banyak bahan bakar fosil yang sekarang semakin menipis. Jadi di sini untuk mengurangi masalah untuk bahan bakar itu dengan cara mengoptimalisasi kinerja motor bakar 4 tak yang sekarang lagi banyak digunakan. Jadi langkahnya itu dilakukan dengan melakukan modifikasi pada kamsaf. Modifikasinya yang dilakukan dengan membuat lift yang bervariasi pada kamsaf yang akan digunakan. Tujuannya untuk menghasilkan tinggi bukaan katup yang bervariasi tergantung pada kebutuhan. Jadi teknologi ini lebih dikenal dengan variable valve timing and lift electronic control. Teknologi ini tuh lebih banyak diterapkan pada roda 4. Untuk roda 2 belum cukup jarang untuk roda 2 cukup jarang jadi sehingga perlu dilakukan pengembangan teknologi tersebut. Jadi diharapkan untuk teknologi melalui pengembangan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi mesin kendaraan roda 2 untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Nah, di sini rumusan masalahnya itu untuk mencari datanya karakteristik berupa emisi, power, dan konsumsi bahan bakar dan emisi dari mesin 115 cc pada beberapa kondisi variasi bukan katup. Yang kedua itu apa pengaruh konversi energi dengan membuat variasi tinggi bukan katup terhadap karakter mesin 115 cc.
Yang ketiga, untuk mencari tinggi bukaan katup yang paling efisien pada setiap kondisi putaran mesin. Nah, di sini batasan masalahnya, di penelitian ini membahas mengenai dampak penggunaan kamsaf dengan lift yang bervariasi yang akan ditinjau berdasarkan parameter. Yang pertama itu emisi gas buangnya, yang kedua konversi energi daya yang dihasilkan, yang ketiga konsumsi bahan bakarnya. Nah, di sini bab 2-nya ada mengenai siklus 4 langkahnya. Jadi di sini ada siklus langkah hisap. Jadi langkah hisap itu di mana katup langkah hisap itu waktu torak bergerak atau piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang dihisap melalui katup intake, sedangkan katup exhaust-nya terbuka. Untuk selanjutnya ada langkah kompresi. Di sini langkah kompresi itu ketika pistonnya bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar yang dihisap. Pada langkah ini katup intake dan katup exhaust tertutup, sehingga tekanan dan suhu udara dalam silinder tersebut akan naik. Nah, di sini ada langkah kerja dan langkah buang. Jadi langkah kerja itu atau tenaga. Jadi sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api dan terciptalah ledakan pembakaran. Namun gerakan piston masih menuju titik mati atas. Lalu setelah mencapai titik mati atas, piston turun menuju titik mati bawah karena tingginya tekanan ledakan dari proses pembakaran. Untuk langkah buangnya terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup hisap tertutup dan katup buangnya terbuka, sehingga gas hasil pembakaran terdorong keluar. Nah, di sini ada gambar kamsaf. Jadi kamsaf itu alat yang berfungsi untuk menggerakkan katup intake dan katup exhaust-nya berdasarkan putaran kamsaf. Jadi kamsaf memiliki 2 tonjolan yang disebut dengan cam, yang masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Jadi waktu pembukaan katup, lama pembukaan katup dan tinggi katup diatur seluruhnya oleh kamsaf itu, yaitu oleh persentuhan profil cam dengan rocker arm saat mendorong katup intake dan exhaust. Yang di sebelah sini ada cam lift. Jadi cam lift ini merupakan kemampuan dari cam atau tonjolan kamsaf dalam mendorong rocker arm saat mendorong katup. Titik tertinggi saat cam mendorong katup tersebut disebut dengan max lift. Namun dimensi max lift pada cam tidak sama dengan tinggi bukaan katup karena adanya rasio panjang dengan rocker arm. Nah, di sini ada karakteristik kamsaf standarnya. Ada tabelnya. Jadi di mana saat start open itu di mana untuk katup intake terbuka itu di 90 derajat dan katup exhaust di 75 derajat. Untuk open, untuk intake-nya ada di lift 6,70 mm pada titik mati atas di putaran 180 derajat. Untuk exhaust-nya berada di 5,19 mm pada titik mati atas di putaran 180 derajat. Untuk menutupnya, katup intake berada di lift 2,80 mm pada titik mati bawah dengan putaran 180 derajat dan
untuk exhaust-nya berada di 2,50 mm pada titik mati bawah di putaran 180 derajat. Untuk overlap itu momen kedua klep atau kedua katup sedikit terbuka bersamaan. Jadi untuk intake-nya berada di putaran 270 derajat dan di exhaust-nya berada di 90 derajat. Untuk lift-nya masing-masing untuk di intake lift-nya yang intake 8 mm dan exhaust-nya itu 7,30 mm. Nah, di sini yang ada karakteristik camshaft modifikasinya. Jadi untuk start opernya ada di 50 derajat untuk intake dan 20 derajat untuk exhaust. Untuk membukanya berada di lift 7,90 mm pada titik mati atas 180 derajat putaran. Untuk exhaust-nya berada di 9,70 mm pada titik mati atas di putaran 180 derajat. Untuk menutupnya berada di 4,05 mm pada titik mati bawah di putaran 180 derajat. Ya, untuk exhaust-nya berada di lift 2,70 mm pada titik mati bawah di putaran 180 derajat. Untuk overlap-nya itu berada di 290 derajat untuk intake. Dan untuk exhaust berada di 280 derajat. Untuk lift masing-masing untuk intake-nya ada di 8,10 mm dan untuk exhaust-nya 9,92 mm. Nah, di sini ada alat pengujiannya. Pengujian yang mendapatkan hasil tadi menggunakan dial test ini. Jadi dial test ini adalah alat untuk mengukur, untuk menghasilkan derajat atau sudut, untuk mengetahui derajat atau sudut katup intake dan exhaust saat membuka dan menutup. Di sini ada diagram alir. Ya, Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang baru bisa saya sampaikan. Ya, coba kembali lagi ke slide pertama, judul awal. Ya. Ya, ini Pak. Ini. Analisis perubahan dimensi ya, analisis Ya. perubahan dimensi camshaft dan tinggi bukaan katup terhadap kinerja mesin bakar 115 cc. Siap. Kenapa ini perlu dilakukan analisa atau perlu dianalisis? Jadi di sini kan untuk mesin bakar ini kan, mesin bakar 115 cc ini dia itu menggunakan cam yang standar itu yang tadi Pak, ukuran derajatnya itu Pak, liftnya itu. Jadi, tapi tenaganya itu tidak ada, namun banyak memakan bahan bakar gitu Pak. Jadi untuk itu bagaimana biar untuk mesin bakar ini dapat mengeluarkan daya atau tenaganya itu lebih besar namun tidak memakan bahan bakar yang banyak gitu. Sehingga perlu dilakukan analisa. Iya. Nanti apa output dari analisis tersebut? Bisa mengatakan, oh ini konsumsi bahan bakarnya sedikit, dan ini misalkan konsumsi bahan bakarnya banyak. Apa yang dia
dikeluarkan dari analisa tersebut? Jadi di sini kan ada dua kamsaf. Nah, satu kamsaf standar dan satu modifikasi. Jadi yang kamsaf standar ini dia itu mengeluarkan tenaga yang tidak banyak dengan menguji di mesin bakar 115 cc ini dan memakan bahan bakar yang cukup banyak. Tenaganya itu hanya sedikit. Nah, yang untuk kamsaf modifikasi ini jadi mengeluarkan daya yang cukup besar, namun memakan bahan bakar hanya ya lebih sedikit gitu, lebih sedikit dari Iya, kamsaf itu standar ini. penjelasannya Ya, kualitatif ya. Banyak, sedikit, besar, kecil, kemudian kuat, lemah. Nanti coba dicari tahu penjelasan secara kuantitatifnya. Misalnya kalau konsumsinya sedikit itu berapa liter? oh iya Misalkan siap. setengah liter atau 0,1 liter. Nah, itu Siap. bisa terbayang. Oh, konsumsi bahan bakarnya misalkan nilainya 0,5 liter untuk jarak tempuh berapa. Iya, iya siap. Kalau misalnya konsumsinya sedikit, ya sedikitnya berapa? Kalau daya yang dikeluarkan, ya dayanya berapa? Misalnya daya dorongnya, nilainya. Itu yang perlu cari tahu di analis di bagian analisis ini. Karena kalau misalnya menjelaskan tadi penjelasannya konsumsinya sedikit, konsumsinya besar, banyak, Oh iya, itu masih belum masih belum eh, spesifik atau belum iya iya. secara eh, terinci berapa kebutuhan yang diperlukan. Ya, jadi itu yang dicari ya. Iya Pak, iya. Berapa Paham. besarnya, berapa liternya, maksudnya satuannya, satuan Iya, konsumsi siap. bahan bakarnya. Kemudian eh, slide berikutnya, ini camshaft, rocket arm, katup, Oh, spark, rocker Pak dan ini. spring. Salah tulis. Salah tulis, Ya, rocker harusnya rocker arm Pak. Ya, rocker arm. Coba jelaskan di gambar ini yang mana posisi camshaft, yang mana rocker arm, yang mana katup, yang mana spark, yang mana spring. Jadi untuk kamsaf itu ini Pak, yang ada di tengah ini. Ini kamsaf. Rocker rocker arm itu ini atau yang disebut pelatuk, biasa disebut pelatuk kalau umumnya. Nah, untuk katup itu ini Pak, atau yang biasa disebut dengan klep. Selanjutnya ada spark. Spark itu yang sering disebut busi. Busi. Selanjutnya ada spring. Spring itu ini Pak, per yang ada di untuk apa? Jadi spring ini itu untuk membalikan si katup ini Pak. Ya, itu, Pak. Ini spring. Ya,
Jadi apa yang melatar belakangi dari gambar tersebut? Dari ini kan gambar ya, dari gambar Iya, Pak. ini Iya. yang melatar belakangi sehingga perlu dilakukan analisis. Eh, jadi saya kan melatar belakangi ini, Pak, apa Kamsaf ini ya, Pak. Jadi kalau untuk standar ini dia itu pada saat mengenai rocker arm ini, liftnya ini, jadi untuk pemasukan bahan bakar itu dia harus banyak, tapi dengan untuk in-nya ini pada saat membuka ini oksigennya hanya sedikit, sehingga pemasukan bahan bakar itu banyak yang terbuang gitu, Pak. Jadi tenaga itu tidak menghasilkan tenaga yang besar gitu, Pak. Ya, itu yang belum eh, terjawab ya. Misalnya berapa besar tenaganya tadi, Oh iya, energi yang terbuangnya berapa, kemudian apa daya yang dihasilkannya berapa, lalu berapa besar konsumsi atau berapa banyak bahan bakar. konsumsi bahan bakar yang dihabiskan, berapa liter, itu yang perlu diketahui dulu, dicari tahu dulu di bagian awalnya sebelum dilakukan ini memodifikasi ya, Iya, iya Pak, memodifikasi. karena judulnya analisis perubahan dimensi. Jadi Iya, dimensi yang sudah ada di pabrikasi atau sudah dibuat kemudian dirubah-rubah dimensinya, dibesarkan, dikecilkan, lalu yang menjadi pertanyaan berapa besar konsumsi bahan bakar bahan kan. bakar. Nah, Iya. bahan bakarnya kalau dimodifikasi dengan sebelum dimodifikasi itu apa perbedaannya? Berapa liter atau berapa cc bahan bakar yang dihabiskan? Kemudian coba apa yang membedakan atau kalau dikasih pertanyaan apa yang berbeda atau apa yang baru dari analisa ini? Eh, iya Pak, kurang kurang paham Pak maksudnya. Ya, Ya, ini kan melakukan analisis ya. Judulnya kan iya sih. analisis perubahan dimensi camshaft Kamsat. dan tinggi bukaan katup terhadap kinerja mesin bakar 115 cc. Itu kan judulnya ya. Iya Pak. Nah, di judul ini apa yang berbeda atau eh, hal yang terbarunya Oh, yang membedakan dari eh, produk atau alat yang sudah pernah dibuat. oh jadi eh, yang membedakan itu mungkin dari itu ya Pak, hasil modifikasinya itu Pak. Di bagian ilmiah atau di karya tulis ilmiah itu kita nggak bisa menjawabnya misalnya dengan kata mungkin ya. Jadi
Oh, siap. Perlu ada penjelasannya, misalkan dari hasil penelitian terdahulu, atau dari hasil penelitian sebelumnya, atau dari jurnal yang telah dibaca, atau jurnal yang telah direview atau dipelajari, dengan memodifikasi ukuran dari Kemsep akan memberikan ini, akan menghasilkan nilai konsumsi atau menghasilkan nilai daya dorong terhadap mesin tersebut menjadi lebih besar. Nah, itu adalah ininya sebagai pembukaan dari penjelasan. Jadi yang kurang di sini di naskah atau di draft proposal ini ketika dibaca, reviewnya mana? Review penelitian terdahulunya atau studi pendahuluan atau studi awalnya dari penelitian sebelumnya. Itu yang belum ada di draft proposal yang dikirimkan di Google ini, di Google Drive. Oke, jadi nanti ditambahkan ya Siap, di bagian latar belakang itu bisa menambahkan penelitian yang terdahulu atau penelitian sebelumnya, seperti kata kuncinya yang dituliskan. Kalau dari judul itu ada Kamsaf, kemudian pulp itu ya katup, itu bisa dicari di keywordnya, atau ICE, internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Nanti saya minta untuk tugas ini di proposal itu menambahkan 10-15 literatur review jurnal dari penelitian sebelumnya, sehingga bisa mengatakan hal ini atau analisa ini merupakan analisa yang baru atau analisa yang memiliki nilai berbeda dari analisa yang lainnya. Itu yang perlu dituliskan atau ditambahkan di penulisan proposal tersebut. Oke? siap Pak. Terus slide berikutnya. Rumusan masalah mencari data karakteristik berupa emisi, berarti nanti melakukan pengukuran ya. Iya Pak. Iya. Mengukur berapa emisi CO, karbon monoksida atau CO2, karbon dioksida, Oh, dua ini. berapa nilai gas buangnya, seperti gas-gas yang lain apa saja yang dikeluarkan, berapa nilai prosentasenya ya. Lalu mencari power. Power ini apa? Ya, power itu yang tadi Pak, tenaganya itu daya. Daya. Ya, jadi berapa tenaganya, berapa daya yang dihasilkan. Kemudian konsumsi bahan bakar. Ini bahan bakarnya ini menggunakan bensin ya. Iya Pak. Bensin apa? Bensin Pertalite Pertalite Pak. atau Pertalite. Pertalite. Nanti di landasan teori atau tinjauan pustakanya, landasan teori di bab 2, nanti tambahkan karakterisasi atau berapa besar nilai data properties dari bensin Pertalite tersebut. Oh,
Jadi nanti cari di internet tabel properties untuk bensin Pertalite. Kemudian pengaruh konversi energi dengan membuat variasi tinggi bukaan katup terhadap karakter mesin bakar. Ini konversi energi apa yang menjadi pengaruhnya? Itu sih Pak, mengubah energi yang cair menjadi energi, menjadi daya gitu Pak, itu jadi mengkonversi energi. Cair menjadi daya. Iya Pak, yang bahan bakar tadi Pak. Jadi kalau menjelaskan itu ini harus detail ya. Misalnya bahan bakarnya itu adalah bahan bakar BBM, bahan bakar minyak, kemudian dikonversikan menjadi energi gerak gitu ya. Ya, Kemudian yang ketiga, tiga ini mencari tinggi bukaan katup. Gimana ngukurnya? ya Pak. Untuk mengukur tinggi bukaan katup. Mesin katup itu kan ada di dalam. Iya Pak. Mencari tinggi bukaan katup. Di situ ditulisnya mencari tinggi bukaan katup yang paling efisien pada setiap kondisi putaran mesin. Gimana nyarinya? Untuk bisa mengetahui bukaan katup tersebut. Mesinnya kan coba lihat, balik lagi ke gambar. Gambar yang tadi di latar belakang. Iya Pak. Katup itu di mana katup? Yang Ini katup. Pak, ini. Nah, terus bukaan katupnya gimana nanti katup membukanya? Naik turun ya? Ya, buka tutup gitu Pak, gantian, bergantian gitu. Kondisinya kan di dalam, mesin apa tertutup ya. Itu gimana ngukur itunya? Untuk mengukur pembukaan katupnya berapa tingginya, berapa nilainya? Oh, sepertinya ini Pak, saya ada kayak apa kesalahan gitu Pak. Jadi itu saya mengukur dengan yang alat dial itu Pak, untuk mengukur bukaan katup itu dengan apa ya, mengukur liftnya sih Pak sebenarnya. Oh, mungkin Mengukur apa? bahasanya. Liftnya. Iya, lift lift ini mengukur derajat liftnya. Jadi katup ini terbuka pada derajat lift keberapa, derajat putarannya itu Pak. Nanti bisa tahu derajatnya dari mana? Itu kan mesinnya itu emang terbuat transparan gitu. Bisa kelihatan berapa derajat nilai nilai bukaannya. Ya, jadi diketahui dengan tadi sih Pak, alat dial test itu Pak. Alat dial test. Iya, tadi ada gambar kok Pak. Coba lihat gambarnya. Nah ini Pak, mohon izin. Nah ini Pak alatnya. Ini derajatnya. Iya, Derajat untuk derajat. sudut katup intake dan exhaust saat membuka dan menutup.
Nanti bisa diketahui dari derajat ini berapa Iya, Pak. bukaannya, berapa besar tinggi katup yang terbuka, kemudian katup yang tertutup. Begitu. Ya, nah ini di sini Pak untuk mengukur tingginya Pak. Nah di sini nih. Nah jadi itu mengukur apa? Pada saat yang ininya diputar ini Pak. Jadi kan rocker arm ini kan terkena kamsafnya itu, lift kamsafnya. Jadi seperti mendorong ininya Pak, alat ininya, sehingga alat ini mengukur putaran putaran ini nih, ukuran untuk tinggi tinggi dari Tinggi maksimumnya berapa? Tinggi maksimum dari bukaan katup. untuk yang di alat atau yang sudah Yang ada di alatnya, yang di alatnya. di alatnya itu 5 berapa ya? Agak lupa sih soalnya. Kalau nggak salah 5 berapa ya? 50 mili, 50 mili kalau nggak salah. Lupa saya Pak. Iya. Jadi uh, pastikan ini ya jawabannya itu jangan kalau nggak salah, kalau nggak Iya ini iya Pak. kita harus Tadi harus yakin gitu saya belum dengan apa? Dengan siap. ininya, dengan eh, apa jawaban yang disampaikan. Oke, jadi pesannya atau yang perlu dicari itu adalah studi literatur, kemudian tadi datanya itu jangan data kualitatif tapi langsung kuantitatifnya, karena Ya, kalau siap. apa misalkan menjelaskan dayanya besar, dayanya kecil, boros, hemat, bensinnya irit, bensinnya apa banyak dihabiskan atau banyak menghabiskan eh, bensin, yaitu penjelasan-penjelasan ini, penjelasan kualitatif. Nah, di sini di bagian ini ya jelaskan secara nilainya, nilai angkanya ya. Iya, iya. Kalau dayanya besarannya berapa? Berapa besar daya yang dihasilkan? Kemudian kalau dikatakan irit, ya iritnya itu berapa liter? Setengah Iya. liter, seperempat liter, sepertiga liter, atau seperdelapan liter, ya itu kan bisa diukur kan berapa berapa besar apa berapa volume dari bahan bakar yang dihabiskan. Terus coba lihat ini slide berikutnya. Oh, tadi ini Pak berikutnya Pak. Ya, terus Nah, ini yang penjelasannya Pak, penjelasan dari siklus 4 langkahnya itu Pak. terus ya, terus slide berikutnya terus flowchart-nya gimana? Diagram alir penelitiannya. Eh, oh, untuk diagram itunya Pak. Ya, Diagram. Oh, saya buat tapi ini Pak. Oh, ini Pak nggak saya masukkan di sini Pak. kenapa nggak dimasukkan? Kan proposal itu bab 1, bab 2 Oh, sampai bab 3 ya. diagram alir ya Pak? Iya, diagram alir. Bentar, bentar. Ini apa mohon izin? Maaf. Nah, ini lagi. Untuk diagram alirnya itu eh,
Feedback-nya di mana jika terjadi kesalahan dari analisa tersebut? Diagram baliknya, garis baliknya. Ini kan garisnya kan lurus-lurus saja ini, tanda panahnya ya. Oh, iya, Mulai, Pak. Iya, terus studi pustaka, kemudian turun lagi, persiapan dan kalibrasi alat ukur ya, Pak Tukur, ya, Pak. Heeh. pengambilan data, persiapan alat, melakukan grinding, menghitung dimensi, kamsat standar dan modifikasi. Kemudian membuat diagram geometri, kamsat standar dan modifikasi, melakukan proses dialing, masukkan variabel data, terus sampai selesai. Sepertinya nggak ada masalah. Betul ya? Eh, iya sih, Pak. Untuk itunya nggak ada masalah sih, Pak, sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, kenapa harus diteliti atau dianalisa? Kan nggak ada masalah. Oh, jadi, oh iya, Pak, saya paham. Oh, jadi untuk itu ada, Pak, ada masalah, Pak. Jadi di Iya, itu kan di bagian awal itu kan analisa, menganalisis. Nah, ya, analisis itu kan bisa saja eh, ada yang salah menghitung atau salah melakukan setup eksperimennya atau salah melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Nah, di sini di flowchart ini di diagram alir ini ya oh, lurus-lurus saja lurus-lurus nggak saja, iya, Pak. Iya, Pak. iya nggak ada Ya, nggak ada kayak nggak ada eh, masalah atau apa gitu saat kontrolnya. melakukan kontrol. Iya, 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 kayak misalnya nganalisa sesuatu kan, oh, ternyata hasilnya udah tiba-tiba udah selesai aja mulai terus selesai. Nah, kalau misalnya terjadi permasalahan atau trouble atau salah melakukan pengukuran atau salah peletakan alat itu di mana eh, memasukkan ininya, memasukkan diagram diagram flow-nya, diagram alirnya. iya, Bang. Di kotak mana? Itu di ini sih, Pak, Di saat melakukan grinding sih, Pak. ya, berarti di situ. Iya, iya. Kemudian ikonnya, ikon flowchart-nya ini kan ada maknanya, simbol-simbolnya itu. Nanti coba dibuatnya itu pakai ini ya, pakai menggunakan eh, Visio, Microsoft Visio. Oh, iya, Pak. Jadi dibuatnya menggunakan Visio. Coba aja cari di softwarenya, diinstal, namanya Microsoft Visio untuk membuat diagram alir. Diagram itu alir itu ada ikon-ikonnya, misalnya untuk mulai simbolnya apa, studi pustaka itu simbol ikonnya apakah menggunakan kotak atau menggunakan Atau segitiga atau ya, menggunakan jajar genjang. Nah, itu yang perlu diketahui atau perlu dicari tahu simbol ikon yang sesuai untuk membuat diagram alirnya. ya, Pak. Ya, jadi banyak ya yang perlu Iya, iya, siap. di renov atau dilengkapi atau diperbaiki di proposalnya ini. Tadi dipahami ya maksudnya apa saja yang perlu dilengkapi. Siap, siap, siap. Kemudian di naskahnya ini yang dikirim ya, ini dikirim di Google Drive. Wah, ini banyak ini yang belum diperbarui seperti ukuran ya, ukuran dari pengetikan untuk pengetikannya itu apakah sudah
menggunakan spasi. Spasinya berapa? Ukuran spasinya. Kalau di panduan skripsi, di panduan penulisan skripsi. Berapa ya? Belum tahu sih, Pak. Ini saya menggunakan spasi yang ukuran biasa, apa standarnya, Pak? Jangan kurang Biasa. tahu, tapi harus tahu. Iya, Karena ini menulisnya itu kan ada ininya, ada guidance-nya atau bukunya, buku penulisan skripsi. Jadi ada iya, Pak. Ya, misalkan times-nya atau hurufnya itu harus menggunakan Times New Roman, rata kiri, rata kanan berapa nilainya, batas atas dengan batas bawahnya berapa, spasinya, space untuk atas dan space untuk bawah, besar hurufnya berapa, ukurannya, terus untuk bahasa asing dicetak italik, dicetak miring, itu yang perlu dicari tahu, diketahui untuk penulisannya. Ya, jadi banyak ya yang perlu ya, dilengkapi yang tadi. Nanti didengarkan recordnya dari presentasinya apa saja yang perlu diperbaiki. Oke, siap, siap. saya rasa sudah cukup ya. Ya, Waktunya sudah lama juga sampai jam ya siap. berapa Terima ini? kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas masukannya nih, Pak. Ya, jadi ditutup untuk presentasi seminar proposalnya. Ya, ditutup presentasinya dengan kalimat apa penutupnya. Ya, siap. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.